Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan buat namanya bagiannya order. Order itu buat membeli suatu produknya, kita ke bagian order ya. Nah, untuk membuat ini pertama-tama kalian pergi ke bagian sebentar. Kalian buka website Filament, kemudian ke research. Kemudian kalian copy bagian ini. Nah, customernya nanti diganti dengan order. Kemudian kita tambahkan view. Nanti kalian masukkan ke bagian ini terminal, kalian masukkan bagian terminal, maka perbedaan antara dengan menggunakan view itu nanti di bagian order resource-nya ini dia akan ketambahan view order. Itu aja sih bedanya. Oke, untuk pertama-tama untuk membuat order saya udah coding dulu sebelumnya, ada di teks ini. Jadi bagian pertama kita buat yang namanya group dan skema, section dan order information skema. Kalian masukkan ke bagian ini. Kalau kalian belum, kalian tinggal ketik. Ini udah ada double, jadi dihapus saja. Nah, bagian ini kemudian shopping logonya kita ganti menjadi shopping bag. Kita save, kita lihat bagian order. Nah, dia sudah menjadi shopping bag, gambar shopping bag. Kita buka nih order information, kita isi bagian dalam, balik lagi. Pertama-tama kita akan membuat yang namanya user ID ya. Kita select user ID, kita copy, kita masukkan ke bagian ini. Nah, kita bagian sini, kita enter, kita save, kita kasih label buat nama bagian di atas, customer, relationship, user, dan name. Maka dia akan pergi ke bagian user nanti akan menyimpan data nama yang udah sebagai user gitu. Searchable, bisa gampang dicari. Reload, membuat semua opsi saat halaman dibuka untuk pencarian yang lebih cepat. Dan required itu harus diisi. Coba kita kembali lagi, kita refresh. Nah, maka ada nih. Nah, nama ini namanya preload nih. Jadi nama-nama yang sudah kita login, maka akan terdata di sini. Oke, untuk selanjutnya kita buat bagian pembayaran gitu ya. Pembayarannya dari apa? Kalian copy, kalian ketik ya. Kalau kalian ketik dulu, enter. Nah, kita paste di sini. Select itu buat milih lagi, milih yang namanya cara pembayaran, pilihan option Stripe atau cash on deliver. Kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, di sini udah bisa kita yang pilih mau Stripe atau cash on deliver, terserah ya. Untuk selanjutnya, habis itu kita membuat yang namanya payment status, yaitu keadaan pembayarannya sudah dibayar atau belum dibayar atau gimana. Kalian copy, kalian pastikan di bawahnya lagi agar rapi, kalian rapikan gitu ya. Oh, ini kurang koma guys. Ya, kurang koma. Oke. Siapa? Punyanya option ini. Ya, salah nih, ini harus punyanya option. Jangan sampai salah.
bagian ini harus diisi, bagian ini juga harus diisi. Defaultnya pending, jadi awal ketika pemilihan dia akan jadi pending dulu. Nah, payment status apa? Bisa pending, tertunda, paid, sudah dibayar, failed, gagal. Jadi apa gitu? Kita save, kita refresh. Nah, payment statusnya ada pending, paid, dan failed. Dibayar, belum, dibayar, dan gagal gitu ya. Untuk bagian selanjutnya kita akan buat namanya kayak sebuah toggle gitu, toggle button, statusnya, memberikan statusnya gitu. Status produknya, status produknya, kalian pastikan di sini. Nah, nanti di sini sudah ada toggle button dengan statusnya apa, bisa baru dibeli, atau lagi diproses, lagi dibungkus, lagi dikirim, atau dibatalkan. Kita save di sini, refresh. Nah, ini sudah muncul bagiannya, new, baru, processing, ship, delivered, and cancel. Nah, sekarang kita akan memberikan warna ke bagian toggle button ini. Balik lagi ke sini, kita sudah menuliskan ininya, codingannya. Kita kasih colors, bentuknya belum ada nih. Kita copy, kita letakkan di bagian sini. Sebentar, ini penutupnya yang mana? Berarti di sini. Kalian pastekan di sini, kemudian bagian color, order resource, ada yang merah nih. Oh, ini nggak ada tutupnya nih, jadinya error. Nah, error karena belum ada tutup. Nah, jadi colorsnya untuk bagian new jadikan warna info, ini warnanya bootstrap nih. Processing jadi warning, ship jadi sukses, deliver jadi sukses, warna hijau, cancel jadi danger, merah. Coba kita lihat di gambarnya. Nah, new info jadi biru, warning jadi kuning, ship dan deliver jadi sukses hijau, cancel jadi danger merah. Selanjutnya kita akan buat icons, gambar icons di dalam toggle-nya itu, toggle buttonnya. Kalian taruh di sini, kalian pastikan di sini. New dikasih hero icon M Sparkle, processing dikasihkan hero icon M Aeropass, shift dikasih hero icon M Truck gitu kan, lagi dibungkus ya, itulah terserah sih, ini bebas. Kalian save, kemudian cek lagi bagian sini. Nah, maka berubah, ada ikonnya, logonya ya. Selanjutnya untuk pembayaran, mata uangnya apa gitu, mata uangnya kita copy lagi, kita pastikan di sini. Nah, select, memilih currency, mata uang. Pilihannya ada IDR, USD, EUR, Euro, GBP gitu. Dengan defaultnya IDR, jadi default pembayaran kalau misalnya nggak dipilih jadi IDR, dan required harus diisi. Kita save, kemudian kita refresh. Pas sudah muncul, nah ini default statusnya ini. Jadi ketika nggak dipilih dia langsung otomatis itu mata uang yang akan dijadikan default.
Selanjutnya kita bagian shipping method, pembayarannya lewat mana. Oke, kita tekan di sini juga. Nah, select make shipping method, pembelian, metode pembeliannya pakai apa, option ada dana, cash, GoPay, OVO. Kalian refresh di sini, maka dia akan muncul shipping method. Ada pilihannya. Lanjut, kita akan membuat text area ya untuk notesnya. Balik lagi ke sini, kalian enter, kalian paste di sini. Nah, kalian save, cek lagi. Nah, sudah ada muncul notes. Untuk menulis mungkin barangnya jangan dibanting gitu, bisa diisi di sini. Misalnya barangnya gampang pecah gitu, hati-hati gitu guys. Untuk selanjutnya ini bagian atas ya, menutup skema ini, menutup skema. Untuk selanjutnya kita akan berikan order itemnya. Kita copy aja ya guys, kita copy aja semuanya nih, bagian ini di bagian sini nutup nih. Nah, sini kita paste yang bagian tadi. Nah, ada yang error ya, span kolom. Kurang koma guys. Kurang koma ngaruh banget. Session repeater, kita hapus dulu nggak sih bagian-bagiannya. Dehydrated, relationship schema, select. Kita refresh aja dulu ya, kita refresh di sini. Maka dia udah jadi itu order item. Ini bagian order item, kita jelaskan. Order item, membuat pilihan, membuat produk ID dengan relationship, memicu, menyangkut atau mengkaitkan dengan produk dan namanya. Searchable, bisa gampang, ada pilihan untuk mencari, search. Preload kayak tadi, pilihan yang sudah didata, required harus diisi. Distinct, Anda lupa. Jadi bagian ini nih produk, ini preload, ini search, ini bagian ini search, ini preload yang ke bawah. Ini produk-produk yang sudah dimasukkan, produk-produk yang sudah masukkan. Terus caranya gimana kok bisa ada nama-nama produk ini? Nah, itu fungsi dari relationship product name. Coba kalian pergi ke bagian produk. Di bagian produk itu bukan yang ini, yang di sini, yang di model kayaknya, di model bagian produk. Nah, bagian produk sudah dikaitkan dengan order item gitu. Ini
item has many, itu udah dikaitkan di sini public functionnya, tahu bagian mana. Nah, sedangkan disable option when selected in sibling di picture item itu ini bertugas produk yang sudah dibeli tidak bisa dipilih kembali. Maksudnya gimana? Kalian coba, kalian pilih produknya, misalnya Acer laptop dengan kuantitinya 1, kita mau beli lagi nih misalnya. Nah, barang Acer laptop nggak bisa dipilih lagi karena sudah dipilih di awal. Jadi kalau memang mau nambah Acer laptopnya tinggal kalian tambahkan kualitinya kan. Ini misalnya Acer TV. Oke, udah. Jadi fungsi itu tadi yang itu. Kemudian untuk kolom span, kolom span itu ya span kolom yang ke samping ini. Kolom span ini nih. Ini 4 nih. Ini 4. Reaktif. Reaktif itu reaktif itu ya reaktif. Dia langsung gitu ya. Ketika dimasukkan nama dia akan reaktif, berubah gitu, berubah sesuai aturan yang sudah ditentukan. Kalau distinct ana lupa nih, kalian coba copy dan ChatGPT deh. Fungsi bagian apa? Distinct itu fungsinya di query builder electron relevant buat menghilangkan duplikasi data dalam hasil query. Gitu. Gak ada yang double guys. Jadi fungsi distinct gak ada yang double. Ini dihilangkan aja bagian ini. Kemudian reaktif. Nah ini yang bagian harga ya guys. After state update, FN state, jika state-nya dijalankan, set unit amount, produk find, mencari produk, harganya berapa gitu, unit amount-nya. Kemudian after state, setelah statementnya dijalankan, maka harga totalnya berapa gitu, price-nya. Jadi gitu cara membaca ini, maksudnya ini buat ini yang ini mana sih. Nah unit amount, total amount. Nah yang pertama itu misalnya Acer laptop harganya berapa, nah dia auto mengikuti harga yang sudah ditentukan di dalam produk database. Total amount juga, total amount mengikuti jumlah harga dari satu produk, misalnya 2 nih, nah maka total amount berubah 3, nah maka total amount berubah, mendobelkan, mengkali lipat gandakan unit amount gitu maksudnya ya. Kemudian bagian mana lagi, kemudian text input make quantity, ya ini buat yang tadi, buat yang quantity ini harga. Quantity numerik hanya bisa diisi angka, default dimulai dari 1, quantity beli harus dari 1, masa 0 kan, 0 nggak ada yang beli. Required harus diisi, minimal value, minimal pembelian 1, kolom span-nya 2 nih, kolom span ini 2, ini 4 tadi ya. Kemudian after state update, state set get total amount as get unit amount. Oh jadi biar reaktif gitu, reaktif mengubah yang kanan misalnya kan, ini misalnya kalau 0 nggak bisa kan, jadi ketika dirubah nih maka unit amount langsung mengikuti, jadi itu fungsi state tadi. Kemudian text input make unit, yang ini unit ya, unit amount nggak bisa diklik tuh, kecuali total amount bisa. Harusnya ini nggak bisa klik nih, ntar berapa nih bisa diklik, nggak kalian disable ya kalau misalnya mau nggak bisa diklik ya, trophy.
kalian refresh boleh. Udah, nah nggak bisa di klik guys, masa iya dirubah nanti harganya. Oke gitu. Jadi mana tadi unit amount numerik hanya bisa diisi angka, required harus, disable nggak bisa diubah, dehydrated itu datanya masuk ke database ya. Kolom span itu yang ini lebar, kolom ke sampingnya lebar, iya lebar. Kemudian kolom 12 4 tadi berapa, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh jadi kolom dari keseluruhan itu ini 12 dibagi 4 3 3 sama 2 jadi berapa tuh, lebih enggak ya? Pas. Kemudian kita lanjut bagian lanjut bagian placeholder ya. Placeholder make, membuat grand total placeholder dengan label grand total. Functionnya get dan set, di set totalnya 0, dimulai dari 0 gitu ya mungkin. Jika repeaters and get item, return totalnya saya belum bisa nih dengan sini nih 0 nih, 0. Jadi dia untuk pastinya fungsi dari ini itu dia menjumlah total yang dibeli oleh customer. Nah dia yang ngejumlah ini total amount. Nah 15 juta ditambah berapa ini, 48 juta jadinya 63 juta gitu guys. Jadi fungsi grand total itu hidden make grand total ini harusnya hilang sih kalau misalnya belum ada nilainya ya. Kayaknya ada yang error nih guys nih, kolom spend full, belum spend full. Oke, untuk bagian selanjutnya kita ke tabelnya. Tabelnya saya sudah buat ini, tabelnya nih kita copy aja ya. Jadi ini table aja sih guys, nggak ada yang gimana gitu ya. Trophy. Nah untuk teks kolom pertama buat nama, teks kolom kedua buat grand total, kedua 3 bagian pembayaran, metode pembayaran, dan keempat status pembayaran. Kemudian status produknya udah di mana nih, status produknya coba kita save, kalian save, kemudian kalian kembali ya, kalau enggak kalian create dulu. Nah customer, admin, grand totalnya 19 juta, payment pembayarannya Stripe, payment statusnya udah dibayar, statusnya masih deliver, mau diantar ya, baru di packaging, mau diantar ya, mau diantar. Oke itu guys. Untuk actionnya ini table action, view action, table action, edit action. Jadi di sini view action dan edit action itu. Emang jangan lupa bagian yang ini juga. Sebelumnya kalian tuh belum ada sebanyak ini ya. Jadi ketika kalian nambahkan select atau section maka akan merah. Jadi kalian tinggal tambahkan di bagian sininya. Misalnya ini masuknya ke dalam form nih, form, jadi select sama section itu masuknya ke bagian form. Jadi ada fungsi-fungsinya sendiri ya. Dia fungsinya ada di mana maka diletakkan di form, kemudian komponen, repeater, section. Sedangkan kalau di table dia ini yang bagian table yang tadi. Nah ini yang table nih, return table, text column itu masuknya ke table. Kita lihat text column, table, select column, table, tables.
Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah guys. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.